Halo semua, kembali lagi bersama gue ini dalam seri Creepypasta. Mohon maaf karena nggak ada admin dan kontributor yang bisa mengupdate serial Creepypasta untuk berapa bulan ini mungkin. Karena admin dan kontributor yang ada lagi sibuk dengan urusan dan pekerjaan mereka masing-masing, entah di YouTube ataupun di dunia nyatanya. Walaupun mereka memang nyata, jadi pasti mereka di dunia nyata. Dalam seri kali ini, sesuai dengan judul yang tertera, gue akan membawakan mengenai dua mitos seram dan legenda yang menyebar dan terkenal di kalangan masyarakat yang berada di Jepang. Untuk topik kali ini adalah topik yang bisa dibilang mungkin berbeda, dan bagi gue sendiri itu baru banget topiknya, karena gue baru dengar mengenai topik-topik yang akan gue bawakan sekarang ini. Ini gak kayak topik macam Kuchisake Onna, Hanako, Sadako, ataupun yang lain-lain. Tapi ini bagi gue benar-benar baru. Jadi gue akan masuk ke pembahasannya dan semoga kalian suka. Yang pertama adalah mengenai Akai Heya. Akai Heya, atau mungkin kalian pernah dengar dengan judul Red Room Curse, adalah urban legend internet yang sangat terkenal di Jepang. Urban legend ini adalah menceritakan mengenai pop-up aneh yang akan muncul di layar komputer. Konon katanya jika kalian lagi browsing atau chatting melalui komputer pada tengah malam, kalau kalian bisa dibilang lagi ketiban sial banget, maka tiba-tiba akan muncul sebuah pop-up berwarna merah dengan tulisan berbahasa Jepang dan suara yang berbunyi, "Anata wa suki desu ka?" Kalian mungkin akan menganggap ini cuma pop-up nggak jelas dari iklan dari salah satu situs yang kalian buka, atau mungkin cuma sekedar virus, dan reaksi pertama kalian pasti bakal langsung nutup pop-up tersebut karena kalian pasti berpikirnya nggak akan penting-penting banget. Tapi walaupun kalian tutup pop-up tersebut sampai gila, tutup browser dan lain-lain, pop-up tersebut akan terus muncul lagi dan lagi dengan pertanyaan dan suara yang lama-lama akan berubah. Sampai akhirnya dia akan melengkapi bagian yang kosong sebelumnya pada pertanyaan tersebut, dan akhirnya pertanyaannya akan berbunyi, "Anata wa akai heya suki desu ka?" Konon katanya setelah kalian menutup pop-up tersebut, menurut dari hasil urban legend yang beredar, maka akan ada sesosok hantu yang muncul dan akan melempar-lemparkan badan si korban ke dinding, atap, dan lantai kamarnya hingga badannya hancur semua dan membuat seluruh sudut ruangannya menjadi berlumuran darah. Dari hasil penyelidikan orang-orang di internet yang tertarik dengan asal mula munculnya urban legend ini, sekarang diketahui bahwa kemungkinan urban legend ini berdasarkan dari kasus nyata yang terjadi pada tahun 2004 di kota Sasebo, prefektur Nagasaki. Kasus ini diberi nama sebagai Sasebo Slashing dan melibatkan gadis berumur 11 tahun yang dengan sadisnya menggorok leher gadis berumur 12 tahun menggunakan pisau dapur hingga tewas. Ketika ditangkap, pada awalnya si pelaku tidak ingin memberitahu apa motif dia membunuh temannya sendiri dan hanya meminta maaf berulang kali. Tapi pada akhirnya dia mau mengungkap bahwa motif si pelaku membunuh gadis tersebut adalah karena dendam yang timbul dikarenakan pada malam sebelumnya si pelaku dikirimi oleh si korban link video berjudul Red Room yang isinya dimana adalah si korban mengolok-ngolok habis-habisan berat badan dan sifat si pelaku yang sang korban sebut sebagai so alim. Topik kedua, sekaligus topik yang terakhir, adalah mengenai Hitobashira. Hitobashira, atau yang biasa disebut sebagai human pillar kalau di luar, adalah suatu tradisi kuno yang sudah lama ditinggalkan dan sangat terkenal semenjak abad ke-15 di Jepang. Bagi yang gak terlalu paham mengenai maksud dari human pillar ini, ya gue belum jelasin, ya akan gue kasih penggambaran singkatnya. Coba kalau kalian lihat pilar di rumah kalian, kalau kalian gak punya pilar, mati aja. Tapi kalau kalian punya pilar, coba kalian lihat pilar di rumah kalian dan bayangkan sesuatu yang ada di pilar itu. Pasti gak kebayang biasanya kan ya. Tapi gimana kalau ternyata di balik bata dan semen pilar kalian itu ada
kumpulan tengkorak dan kerangka manusia di dalamnya. Ya, Hitobashira itu seperti itu. Hitobashira adalah suatu praktik mengerikan pada zaman dulu, di mana orang biasa mengubur manusia yang masih hidup di dalam dinding rumah, kastil, jembatan, bendungan, atau juga sumur. Dulu teknik ini dilakukan karena katanya tubuh manusia sangat bagus untuk menjadi bahan bangunan. Mereka percaya dengan menggunakan itu, bangunan tersebut bisa menjadi bangunan yang kokoh dan kuat. Tapi konon katanya juga, orang-orang mempercayai kalau dengan mengorbankan manusia pada proses pembangunan, maka akan membuat roh-roh jahat dan arwah penasaran di tempat tersebut akan menjadi tenang dan tidak akan mengganggu manusia yang ada di sana. Praktik ini konon katanya sangat sering dilakukan pada abad ke-15 sampai pada abad ke-16. Namun, dipercaya terdapat beberapa bukti kalau ternyata teknik Hitobashira ini masih dipraktekkan hingga abad ke-21 ini. Bahkan mungkin di Indonesia juga ada. Tapi mungkin ketika gue ngomong gitu, lu bakal ingat ke Toraja, di mana pemakamannya memang berhubungan sama dinding. Tapi beda ya ini. Kalau kalian ke Jepang dan pengen lihat langsung tempat-tempat yang dibuat dengan teknik ini, kalian bisa mengunjungi Kastil Maruoka, Kastil Matsue, dan Jembatan Matsue Ohashi. Walaupun secara harfiah Hitobashira ini memang artinya human pillar, tapi arti sebenarnya dari Hitobashira ini jauh lebih dalam lagi, karena pilar sendiri memiliki arti yang sangat penting bagi penganut agama Shinto. Mengingat mereka juga mempercayai bahwa dewa akan abadi di kuil tua yang memiliki pilar yang dibuat dari pohon suci. Orang-orang yang dikorbankan dalam proses Hitobashira akan didirikan sebuah batu kecil atau ukurannya juga bisa sedang untuk penghormatan kepada korban-korban yang dikorbankan dalam proses Hitobashira ini. Oke, itu benar-benar ya udah. Dan katanya beberapa masih berdiri hingga saat ini. Ya, kira-kira itu udah semua topik yang akan gue bawakan untuk minggu ini. Maaf banget karena memang gue belum bisa mencari topik yang lebih banyak lagi. Saya undur diri dulu. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini dan selamat beraktivitas. Seriusan cuma segini aja? Ya emang iya. Tapi durasinya ini masih panjang. Loh iya ya. Lu yang bikin kok nggak tahu. Mau gue tambahin topik bonus aja nih. Ya gue nggak ngurus. Untuk topik bonus yang akan gue bawakan kali ini, yaitu mengenai Gasha Dokuro. Gasha Dokuro adalah sosok siluman asal Jepang yang rupanya berbentuk kerangka kanibal raksasa yang konon katanya tingginya bisa mencapai kuil Kyoto. Gasha Dokuro tinggal di perdesaan dan biasa muncul pada malam hari dan memangsa manusia yang pulang terlambat. Katanya, tanda kalau ada Gasha Dokuro di dekat kalian adalah kalian akan mendengar suara kerangka yang gemertak dan juga suara lonceng. Konon, Gasha Dokuro lahir dari kumpulan arwah-arwah para prajurit atau rakyat yang mati dibunuh atau mati kelaparan tanpa diketahui orang-orang ataupun kerabatnya. Jadi mereka tak pernah dikebumikan atau mendapatkan sebuah pemakaman yang layak. Arwah-arwah tersebut marah karena merasa dikhianati oleh masyarakat yang mereka rasa telah mencampakkan mereka, dan akhirnya berkumpul dan membentuk sosok kerangka raksasa yang kelaparan yang diberi nama Gasha Dokuro. Karena sosoknya yang sangat besar dan aura kebenciannya yang terlalu dalam membuat Gasha Dokuro dipercaya menjadi siluman yang terlalu susah dan terlalu kuat untuk dimusnahkan. Sehingga apabila pendeta ingin memusnahkan Gasha Dokuro, katanya para pendeta akan melakukan proses penyucian dengan cara menyegel Gasha Dokuro dan dibacakan doa setiap hari
sampai aura jahat dan kemarahan arwah yang melekat pada Gashadokuro terbakar habis. Tapi mengingat jumlah arwah yang berkumpul pada Gashadokuro begitu banyak dan aura kebenciannya yang begitu besar, membuat proses penyucian ini bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Apalagi jumlah arwahnya pasti akan terus bertambah karena jumlah orang yang meninggal karena dendam dipercaya akan terus muncul. Mengingat ya dunia ini kan memang tempat kekejian dan kelaparan jadi kehidupan sehari-hari. Catatan sejarah yang pertama kali mencatat mengenai Gashadokuro sudah berusia lebih dari 1000 tahun yang lalu, menceritakan mengenai pemberontakan berdarah pada masa pemerintahan samurai bernama Taira no Masakado dan putrinya Takiya Sahime yang terkenal dengan kemampuan sihirnya. Saat itu, ketika Masakado terbunuh dalam pemberontakan tersebut, putrinya yang murka menggunakan sihir hitamnya untuk memanggil sosok kerangka raksasa untuk menyerang Kyoto. Ya, topiknya udah habis, nggak akan ada bonus lagi untuk sekarang. Terima kasih yang udah mau menonton Sedikit Creepypasta untuk kali ini. Kalian bisa like dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian jika kalian suka. Kalian juga bisa subscribe channel kami agar tidak ketinggalan Sedikit Creepypasta lainnya yang akan datang. Jika kalian ingin gua atau kontributor lainnya untuk membawakan topik yang kalian inginkan, kalian bisa dengan bebas tulis di kolom komentar. Dan yang kami anggap menarik dan unik pasti akan kami bawakan kok. Baiklah, kali ini saya benar-benar mau undur diri dulu. Udah seret sebenarnya. Sekali lagi terima kasih sudah mau menonton video kami yang sekarang ini. Dan selamat beraktivitas.